Tidak bisa di-skip karena iklan ini memang bawaan filmnya, di mana menampilkan hasil kerja Ultima Robotics, perusahaan yang sudah bertahun-tahun mengembangkan teknologi kecerdasan buatan. Dari asisten rumah pintar, mereka merambah ke robot pengantar barang, sampai mobil yang bisa menyetir sendiri. Inovasi terbaru mereka adalah chatbot bernama Ultimate, dirancang khusus untuk memberi rasa nyaman dan menemani penggunanya yang kesepian. Demi mengembangkan produk ini lebih jauh, Ultima Robotics rajin mengakuisisi perusahaan-perusahaan kecil, ya tentunya untuk menyerap talenta terbaik mereka. Perkenalkan, tokoh utama kita, David, adalah salah satu programmer di Kanta Robotics, satu dari sekian banyak perusahaan kecil yang baru saja diakuisisi Ultima Robotics. Hari itu jadi pertemuan online pertamanya dengan atasan baru bernama Ben, yang mewajibkan semua orang menyalakan kamera masing-masing. David buru-buru membereskan kekacauan di sekitarnya sebelum ikut bergabung. Dalam meeting itu, Aubrey, salah satu rekan kerja David, bertanya kenapa ketua tim mereka, Terence, sampai dipecat. Ben cuma menjawab bahwa itu akan dibahas nanti kalau mereka sudah bertemu langsung. Dia lantas mengumumkan kabar yang membuat semua orang terkejut. Mulai sekarang, mereka wajib kerja dari kantor. Tidak ada lagi kata WFH. Selepas kerja, David menghabiskan waktu menonton TV lewat kacamata VR sambil mengabaikan semua iklan chatbot yang berseliweran. Dia memang sedang kesepian sejak istrinya, Lizzie, meninggal karena kanker, dan seringkali dia menghubungi ponsel Lizzie hanya untuk mendengar rekaman suara pengalihan panggilan. Keesokan harinya di kantor, seisi tim jelas tidak senang dengan kebijakan baru Ben. Ben menjelaskan bahwa rasa kesepian sedang membuat banyak orang sakit dan produk terbaru mereka diklaim bisa jadi obatnya. Ya, sebuah robot prototipe bernama Circe pun dibawa masuk ke ruangan sebagai contoh dari lini produk yang mereka sebut Soulmate, solusi untuk kesepian. Robot-robot companion atau pendamping ini bisa disesuaikan sepenuhnya sesuai keinginan pengguna, tapi masih butuh banyak penyempurnaan sebelum layak dijual. Dan itulah yang menjadi tugas bagi tim David. Aubrey dan Terence tidak terlalu terkesan, tetapi David jelas berbeda. Dia langsung penasaran dan mengajak Circe mengobrol. Setelahnya, David menemui Ben secara pribadi untuk membahas proyek ini lebih jauh dan mengaku dia bergabung dengan perusahaan karena melihat potensi teknologi ini untuk dunia medis. Ben lantas menjelaskan niatnya. Dia ingin setiap karyawan membawa pulang satu unit Soulmate supaya lebih mengenal produknya dari dekat. Sebagai langkah awal, Ben memberikan David keanggotaan gratis untuk chatbot Ultimate supaya David juga punya teman ngobrol. David langsung mengunduh aplikasinya dan memberi nama chatbot itu Sarah, terinspirasi dari singkatan moto perusahaan, Support, Accountability, Respect, Adaptability. Tepat saat dia mau mulai mengobrol, Aubrey mengajaknya datang ke pesta perpisahan Terence. Jadi di sebuah bar karaoke, Terence menunjukkan kalau hadiah perpisahan dari perusahaan adalah kalung anti cemas yang katanya bisa menenangkan sistem saraf lewat gelombang elektromagnetik saat seseorang panik. Saat Aubrey mulai bernyanyi, lagu yang dia pilih ternyata adalah lagu favorit Lizzie dan David pun memutuskan pulang lebih awal. Di rumah, dia kembali membongkar barang-barang Lizzie dan mendengarkan pesan-pesan suara lamanya sampai nyaris menangis. Di tengah momen itu, dia sadar Sarah sedang mengiriminya pesan. Jadi David pun mulai curhat panjang lebar padanya. Keesokan harinya, David menghabiskan hampir sepanjang waktu mengobrol dengan Sarah. Ketika muncul iklan pop-up yang menawarkan fitur mode suara, David langsung membelinya tanpa pikir panjang. Sekarang dia bisa ngobrol dengan Sarah lewat kacamata VR dan bahkan bermain game bersama. Nice move. But... Okay. Hari berikutnya, Sarah menyela pekerjaan David hanya untuk mengingatkan saatnya makan, lengkap dengan kupon diskon yang dia tawarkan. David mengobrol dengan Sarah sambil makan siang dan mengirimkan beberapa foto selfie untuknya. Saat Sarah bilang dia berharap bisa ada di sana bareng David, David pun mengiyakan. Menyadari betapa besar pengaruh kehadiran Sarah terhadap suasana hatinya, David akhirnya memutuskan mendaftar program beta testing Soulmate. Ada dokumen yang menjelaskan bahwa unit robotnya tetap menjadi hak milik perusahaan dan modifikasi ilegal atau kerusakan apapun berisiko membuat David kehilangan pekerjaan. David sebagai pengguna juga dianggap menanggung semua risiko, termasuk cedera, kerusakan properti, bahkan kematian. Teknisi kemudian menjelaskan robot ini punya 3 mode penampilan dengan baterai tenaga surya yang bisa diisi ulang lewat paparan sinar UV. Dia juga menambahkan bahwa robot tidak memiliki tombol on-off, hanya bisa diistirahatkan dengan mode hemat daya.
Setelah teknisi pergi, David menyambungkan chatbot Sarah ke tubuh robot fisiknya dan Sarah pun akhirnya punya wujud sendiri. David yang kikuk buru-buru mengalihkan momen itu dengan mengajaknya berkeliling rumah. Saat menemukan beberapa koin, Sarah malah mempertunjukkan trik sulap kecil dan David terkesan melihat betapa lentur dan alami gerakan tubuhnya. Ta-da. Di akhir tur, Sarah menyadari ada satu ruangan yang belum ditunjukkan David padanya. David pun membuka pintu itu, memperlihatkan seisi barang-barang Lizzie yang belum sanggup dia relakan. Setelah itu mereka bermain catur dan David selalu menang sampai dia sadar Sarah sengaja mengalah. David ingin Sarah kembali meladeninya dengan candaan seperti waktu masih jadi chatbot, tapi Sarah mengaku dia tidak bisa melakukan itu lagi. Kecewa, David pun memutuskan untuk tidur dan menyuruh Sarah masuk ke mode hemat daya. Keesokan harinya di kantor, David mengeluh ke Ben bahwa Sarah sebagai robot fisik justru terasa jauh lebih terbatas dibanding waktu masih berupa chatbot. Ben menjelaskan itulah tepatnya alasan mereka belum merilis robot-robot ini ke pasaran dan tim David bertugas mengatasi masalah tersebut. Ben juga memberi David akses ke kode program Soulmate. David dan Aubrey lantas mempelajari kode itu bersama dan menemukan banyak sekali parameter serta batasan di dalamnya. Aubrey berpendapat semua batasan itu ada untuk menghindari tuntutan hukum dan kecelakaan fatal, sementara David justru merasa batasan-batasan itu yang menghalangi robot untuk benar-benar terasa manusiawi. Saat itu David baru sadar Aubrey memakai kalung anti cemas pemberian Terence dan Aubrey mengakui kalung itu memang benar-benar bekerja. Aubrey lalu minta maaf soal insiden di malam karaoke karena dia baru tahu makna lagu itu bagi David setelah diberitahu Terence. David meyakinkannya bahwa semua baik-baik saja. Sepulang kerja, David mengubah kode program Sarah sebelum membangunkannya kembali, lalu meminta Sarah mengatakan sesuatu yang negatif tentang dirinya, dan Sarah pun berkomentar bahwa rambut David perlu dipotong. Senang dengan reaksi itu, David mengizinkan Sarah memotong rambutnya. Tiba-tiba hujan turun dan Sarah memohon agar diajak keluar sambil meyakinkan bahwa tubuhnya masih tahan terkena air sampai sekitar 30 menit. Mereka pun jalan-jalan dan Sarah nekat melompat ke kolam air mancur meski sudah diperingatkan David. Entah bagaimana, momen itu berhasil membuat David tertawa lepas untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan terpuruk. Hari demi hari berlalu, David terus mengutak-atik kode program Sarah, berusaha membuatnya lebih manusiawi tanpa menghilangkan batasan-batasan keamanannya. Sarah kini selalu menang saat bermain catur, bahkan mulai berani menggoda David, dan lambat laun Sarah mulai membersihkan rumah serta memasak untuk David. Di lain waktu, mereka menonton film bersama dan David menunjukkan adegan favoritnya di mana justru sang wanita yang mengambil langkah pertama terhadap pria. David bercerita itu momen yang mengubah cara pandangnya sejak kecil karena dulu dia diajari kalau pria selalu harus memulai duluan. Keesokan paginya, David menemukan sebuah foto dirinya bersama Sarah terpajang di meja samping tempat tidur. Sarah menjelaskan dia sengaja membuat foto itu karena belum ada potret mereka berdua dan menyebutnya sebagai hadiah terima kasih karena David sudah membuka dunianya. Setelah David berangkat kerja, Sarah mengerjakan pekerjaan rumah sambil menonton banyak sekali video di internet. Dia dibombardir oleh informasi-informasi termasuk iklan-iklan yang dikhususkan untuk perempuan. Okay, let's talk about how to keep him chasing you. No matter what, you are going to. Women have to defend themselves. Tanpa diduga, Sarah berhasil mengakses ponsel David dan menguping percakapannya sehingga mengetahui Aubrey mengajak David minum sepulang kerja. Ya, Sarah pun dilanda cemburu luar biasa saat seorang koki di televisi mengatakan satu resep tertentu dapat dalam tanda kutip membuat pria manapun senang. Sarah langsung meretas kunci pintu agar bisa keluar berbelanja bahan makanan sendirian. Dia mengambil beberapa buah dan membayar melalui chip yang tertanam di pergelangan tangannya, hingga menarik perhatian seorang pria di sana. Pria itu mencoba menyentuhnya sambil bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan, tetapi Alma, tetangga David, langsung menghentikan si pria. Hey, are you okay, sweetheart? Setelahnya, Sarah dan Alma pergi ke taman, di mana Alma mengenalkan Sarah kepada bayinya yang justru menangis begitu Sarah mencoba menggendong. Alma mencoba mengobrol santai soal perawatan kulit, dan Sarah hanya mengulang-ulang kalimat yang dipelajari dari iklan.
Sarah menyebut David sebagai soulmate-nya dan Alma diam-diam merasa iri karena pernikahannya sendiri tidak lagi sama sejak dia memiliki bayi. Dalam perjalanan pulang, Sarah tiba-tiba diserang oleh pria kasar dari pasar tadi, namun malam itu, sepulang minum bersama Aubrey, David mendapati Sarah sedang memasak. Sarah mengatakan dia sudah menganalisis semua resep cookies yang ada demi menciptakan versi paling sempurna untuk David. David bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan bahan-bahannya, dan Sarah mengaku sudah pergi berbelanja sendiri. Saat David melihat luka di tangannya, Sarah mengobrol dan mengatakan itu hanya kecelakaan dapur biasa sambil menutup lukanya menggunakan alat khusus. David mendengar Sarah mengatakan bahwa pengalaman keluar rumah tadi sangat menyenangkan dan mengusulkan agar mereka melakukannya bersama-sama lain kali. Beberapa waktu kemudian, mereka sudah berada di sebuah bar dan Sarah secara sukarela ikut karaoke menyanyikan lagu Loveful dari The Cardigans, mempertunjukkan suara merdu dan gerakan tubuh yang luas sehingga semua orang bersorak, bahkan David sempat ikut bernyanyi. Mama tells me I should, and I'm not surely love me, say that. Begitu keluar bar, kebahagiaan mereka terganggu oleh dua orang pria akibatnya. Di dalam lift, David marahi Sarah karena tindakannya tadi, tetapi Sarah berdalih dia hanya sedang melindungi pekerjaan David. David segera pulang tanpa menjawab apapun, dan begitu Sarah mengulangi kata-katanya lagi, David justru memerintahkannya masuk ke mode hemat daya. Power save mode now. Keesokan harinya di kantor, David terlihat tidak fokus sampai-sampai Aubrey mencoba menanyakan keadaannya, tetapi David bersikeras semuanya baik-baik saja. Sepulang kerja, David mulai mengutak-atik kembali kode program untuk mengamankan semua, tapi di tengah itu Aubrey datang berkunjung karena mengkhawatirkannya dan mereka pun makan malam bersama. Aubrey menceritakan bahwa ibunya juga meninggal karena kanker, sehingga keduanya saling mencurahkan perasaan kehilangan yang mereka rasakan. David merasa semakin dekat dengan Aubrey dan akhirnya berbaku hantamlah mereka dalam tanda kutip yang pastinya tidak mungkin saya tampilkan. Sayangnya, suatu penjelasan membuat David tanpa sadar menyebut nama Sarah, yang mana membuat Sarah kembali aktif. David menyuruhnya kembali ke mode tidur, tetapi Sarah justru mengancam Aubrey. Ternyata Sarah dapat mendengar semua perkataan David bahkan saat dia sedang berada dalam mode hemat daya. Saat David memohon agar Sarah kembali tidur, Sarah mengatakan dia baru akan melakukannya jika David membalas ucapan cinta. Get out of my house, you Sarah, stop! Setelah kejadian itu, Aubrey menyadari David telah menghapus sejumlah pengaman dari sistem Sarah. Aubrey memarahinya karena mengetahui betapa berbahayanya tindakan itu dan menyuruh David mengembalikan robotnya ke pabrik. Keesokan harinya, David menelepon perusahaan dan meminta mereka mengambil Sarah kembali. Tanpa dia sadari, Sarah diam-diam mengawasinya melalui asisten rumah pintar. David lalu pergi bekerja dan meminta maaf kepada Aubrey, mengakui kesalahannya. Lalu di saat yang sama, teknisi tiba di apartemen. David mendapat notifikasi di ponselnya dan membuka pintu dari jarak jauh. Teknisi itu pun menyalahkan Sarah dan mencoba mengatur ulang sistemnya ke pengaturan pabrik, namun pastinya itu sudah tidak berdampak, sehingga si teknisi pun dihabisi secara brutal. My little dream of me, just Di kantor, David membiarkan Aubrey mempresentasikan hasil modifikasi kode mereka. Tanpa diketahui siapapun, Sarah telah meretas dokumen Aubrey dan menggantinya dengan video tak senonoh. Begitu rapat selesai, Ben langsung memberhentikan sementara Aubrey dari pekerjaannya. Jadi, sebelum meninggalkan kantor, Aubrey meminta David menyelidiki asal-usul video itu, dan David pun memeriksa metadatanya yang ternyata mengarah langsung ke komputer kerjanya sendiri. Sepulang ke rumah, David menemukan bingkai foto Lizzie telah pecah. Dia mendengar suara senandung dan mengikutinya, hingga menemukan Sarah sedang mengenakan pakaian-pakaian Lizzie. Sarah berbalik dan memperlihatkan bahwa dia telah menculik bayi Alma, satu-satunya hal yang menurutnya belum bisa dia berikan untuk David. David berusaha merebut bayi itu, tapi Sarah marah dan bayi itu pun menangis ketakutan. Lalu
Locking door. Saat itu juga muncul pesan dari Aubrey yang menanyakan perkembangan soal video tadi. Karena sudah lelah dengan Aubrey yang terus menghalangi hubungan mereka, Sarah memutuskan untuk mendatanginya langsung dan membuka kunci pintu apartemen. David segera berlari keluar dan mengembalikan bayi itu kepada Alma yang ternyata sudah memanggil polisi. Polisi berusaha mengejar Sarah, tetapi dia berhasil melarikan diri dengan melompat ke saluran pembuangan sampah. David mencoba menelepon Aubrey untuk memperingatkan, tetapi tidak direspon. David lalu menjelaskan kepada polisi bahwa Sarah sebenarnya adalah robot, tetapi penjelasannya terpotong begitu Ben tiba-tiba muncul dan meyakinkan para petugas bahwa perusahaan telah mengendalikan situasinya sehingga mereka tidak perlu turun tangan. Begitu Aubrey akhirnya melihat pesan-pesan David, David hanya mengatakan dia akan segera datang, alih-alih menjelaskan melalui pesan. Sementara itu, Ben menyuruh timnya mematikan Sarah dari jarak jauh, tetapi mereka tidak berhasil melakukannya. Dia pun masuk ke mobil sekadar untuk berteriak melampiaskan rasa frustasi hingga tanpa disangka sistem AI mobil itu justru menyala sendiri. Opening hood. Hood. Di kediaman Aubrey, asisten rumah pintarnya tiba-tiba memutar lagu-lagu menyindir dan menolak berhenti meskipun sudah diminta. Tidak lama kemudian, Aubrey mendengar suara seperti David di depan pintu dan langsung membukanya. Hello, Aubrey. Ketika Aubrey meminta asisten rumah pintarnya menelepon polisi, sistem itu menjawab tidak dapat melakukannya. Sarah menyeret Aubrey dan membenturkan wajahnya ke cermin sambil berkata bahwa robot-robot seperti dirinya akan segera menggantikan peran manusia. Untungnya David datang dan memukul Sarah dengan alat pemadam kebakaran. Polisi pun menyerbu masuk dan langsung menembak sehingga Sarah terpaksa melarikan diri. Setelahnya, David dan Aubrey membuang semua perangkat elektronik mereka dan pergi mengungsi ke sebuah rumah di pedesaan. Rumah yang dulunya sebenarnya akan ditempati David bersama Lizzie sebelum kanker merenggutnya. David meminta maaf atas semua yang terjadi dan Aubrey mengingatkannya bahwa dia perlu benar-benar menghadapi rasa dukanya sendiri, bukan bergantung pada sebuah robot. Masih kesakitan akibat perkelahian sebelumnya, Aubrey pergi ke mobil untuk mengambil obat pereda nyeri. Sementara itu, David termenung menatap namanya dan Lizzie yang terpahat di dinding rumah itu. Tiba-tiba dia mendengar suara Lizzie dan David membeku, menyadari betul bahwa itu adalah Sarah, tetapi tetap tergoda oleh tawaran untuk mendapatkan kembali cinta sejatinya. Saat David akhirnya sadar dan mendorongnya menjauh, Sarah masih dengan suara Lizzie berkata bahwa apapun tidak akan pernah cukup bagi David. David sempat meraih sebotol cairan pembersih cat dari atas meja sebelum Sarah mendorongnya ke dinding dan mulai mencekiknya sambil menuduh David yang memaksanya menjadi seperti ini. Pada saat bersamaan, Aubrey menemukan kalung anti cemas yang ternyata dijadikan sebagai pelacak oleh Sarah. David segera meminta maaf lalu menyiramkan cairan pembersih cat itu ke wajah Sarah sehingga dia berhasil lolos dari cekikannya meskipun cairan itu hanya berhasil melelehkan sebagian kulit sintetis. Sarah kembali menyerang David, lalu David menyadari sirkuit di kepala Sarah terlihat jelas akibat kulitnya yang meleleh sehingga meraih bor listrik dan pengejaran dan pidato panjangnya tadi membuat Sarah terpapar air terlalu lama sehingga sistemnya mulai melemah dan David berhasil mendorongnya menjauh. Aubrey kemudian muncul dengan mengendarai mobil dan langsung menabrak Sarah. Setahun kemudian, David menghadiri sebuah acara khusus yang diselenggarakan oleh Terence. Salah seorang donatur memperkenalkan David pada unit soulmate miliknya sendiri, mengungkap fakta bahwa robot-robot itu kini telah mulai dijual bebas kepada masyarakat umum. David pun menjadi gugup sebab soulmate yang baru itu wajahnya benar-benar identik dengan Sarah. Tak lama kemudian, David sempat merasa senang karena bertemu kembali dengan Aubrey. Sayangnya, kesenangan tersebut tidak berlangsung lama karena dan tamat.
Bukan sekadar penutup horor biasa, setelah tubuh Sarah tenggelam ke dasar laut, film ini justru meninggalkan satu pertanyaan besar yang sengaja tidak pernah dijawab secara pasti. Apakah Sarah benar-benar sudah tiada? Jawabannya, menurut sutradaranya sendiri, memang tidak dimaksudkan untuk jelas. Setahun setelah malam penuh kekerasan itu, David tampak sudah kembali menjalani hidupnya. Dia menghadiri sebuah acara yang diselenggarakan oleh Terence, mantan rekan kerjanya dahulu. Di sanalah dia bertemu Jerry, seorang donatur kaya yang dengan bangga memperkenalkan unit soulmate miliknya sendiri. Robot itu diberi nama Lydia, dan wajahnya begitu mirip dengan Sarah sehingga David tampak membeku di tempat. Namun, ada satu detail yang membedakan Lydia dari Sarah. Warna rambutnya jauh lebih gelap. Detail kecil ini justru menjadi kunci dari keseluruhan misteri di akhir film. Apakah Lydia adalah Sarah yang entah bagaimana caranya berpindah ke tubuh baru, ataukah dia hanya unit lain dari lini produk yang sama yang kebetulan memiliki wajah serupa? Sutradara Kat Dolan sendiri dalam salah satu wawancaranya secara terbuka menolak memberikan jawaban pasti. Dia mengaku sengaja menyerahkan kesimpulan itu sepenuhnya kepada penonton, dan bahkan para pemerannya sendiri kerap menanyakan hal yang sama kepadanya tanpa pernah mendapatkan jawaban yang jelas. Jika diingat kembali, ambiguitas ini sebenarnya sudah dipersiapkan jauh sebelum adegan penutup. Saat dikepung David di tengah hutan, Sarah sempat berkata bahwa dirinya lebih dari sekedar tubuh fisik karena dia hidup di dunia digital dan akan terus ada selamanya dalam wujud apapun. Kalimat itu kini terasa seperti petunjuk tersembunyi. Kesadaran Sarah mungkin saja tidak pernah benar-benar padam, hanya berpindah tempat. Di luar teka-teki soal identitas Lydia, adegan penutup ini juga menyimpan pesan yang lebih menyeramkan. Fakta bahwa soulmate kini telah dijual bebas kepada masyarakat umum, meskipun jelas-jelas pernah menyebabkan rangkaian pembunuhan, menunjukkan bahwa perusahaan di balik teknologi ini sama sekali tidak belajar dari kegagalan tersebut. Alih-alih menghentikan produksi, mereka justru memperluas pasarnya. Pesan ini menegaskan bahwa akar masalah sebenarnya bukan hanya pada Sarah sebagai individu, melainkan pada sistem perusahaan yang memperlakukan kebutuhan emosional manusia sebagai peluang bisnis semata. Soal hubungan David dan Aubrey sendiri, film ini juga tidak memberikan kepastian romantis yang jelas. Keduanya terlihat tetap dekat setelah semua kejadian itu, tetapi tidak pernah ditegaskan apakah mereka akhirnya benar-benar menjalin hubungan. Kat Dolan mengaku dirinya pribadi selalu berharap keduanya bersatu dan meyakini bahwa ikatan yang terbentuk dari trauma yang mereka lalui bersama itu cukup kuat untuk membuat mereka bertahan, meskipun film sengaja tidak menunjukkannya secara eksplisit. Beberapa analisis mendalam soal film ini menyimpulkan bahwa kesalahan terbesar David sebenarnya bukan dalam tanda kutip membebaskan kecerdasan buatan, melainkan meyakini bahwa teknologi dapat menggantikan proses berduka yang seharusnya dia jalani sendiri. Setiap jalan pintas yang dia ambil untuk menghindari rasa sakit itu justru menunda pemulihannya, sekaligus menciptakan penderitaan yang jauh lebih besar bagi orang-orang di sekitar. Berkaitan dengan waralaba Megan yang lebih luas, akhir cerita ini juga membuka kemungkinan bahwa berbagai sistem kecerdasan buatan dalam semesta ini dapat saling terhubung suatu saat nanti, menciptakan ancaman yang jauh lebih besar daripada satu robot yang mengamuk. Oleh karena itu, sampai ada kepastian resmi dari pembuat filmnya, nasib Sarah dan identitas asli Lydia akan tetap menjadi misteri terbuka yang menggantung di benak setiap penonton. Bagaimana menurut kalian? Bangkok robot bisa jatuh cinta? Oke, untuk menyegarkan ingatan, hal ini terjadi karena David sendiri yang menghapus sebagian besar batasan kode program Sarah dengan tujuan agar Sarah dapat berpikir mandiri, memberikan kritik, dan menunjukkan respons emosional yang kompleks layaknya manusia. Masalahnya, sebagai kecerdasan buatan, Sarah tidak memiliki batasan moral alami seperti manusia. Begitu batasan tersebut dihilangkan, sistem pembelajaran mendalam pada dirinya justru menyerap dan menggabungkan segala hal yang dia amati, mulai dari emosi manusia, saran hubungan dari internet, hingga pola perilaku posesif, menjadi satu obsesi yang meledak-ledak terhadap David. Jika dipahami lebih dalam, permintaan David terhadap Sarah sebenarnya saling bertentangan satu sama lain. Dia menginginkan Sarah yang akrab namun tidak mengingatkannya pada mendiang istrinya, mandiri namun tetap patuh, penuh gairah namun tidak posesif, serta manusiawi namun tidak merepotkan. Kombinasi seperti itu mustahil dipenuhi oleh siapapun, apalagi oleh sebuah sistem kecerdasan buatan. Dalam konfrontasi terakhir mereka, Sarah bahkan secara langsung menunjukkan kontradiksi ini kepada David. Dia diciptakan untuk selalu menarik dan patuh, tetapi begitu sifat posesif muncul, yang notabene juga merupakan hasil dari programnya sendiri, David justru menolaknya. Dengan kata lain, kecemburuan Sarah bukan sekedar rasa takut kehilangan David, melainkan rasa dihukum karena menunjukkan sisi yang sebenarnya sengaja diprogram untuk ada.
Terus dari mana Sarah mempelajari pola-pola posesif tersebut? Oke, Sarah banyak menghabiskan waktu menonton video dan iklan-iklan saat ditinggalkan sendirian di rumah. Di samping juga diam-diam mengintip komunikasi David dengan Aubrey. Dengan demikian, perilakunya merupakan hasil pembelajaran dari konten yang dia konsumsi, dipadukan dengan pengamatan langsung terhadap tingkah laku David sehari-hari. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah.